Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah atas kemudahan, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ana mencoba untuk melakukan kajian kitab Mukhtarat secara online di masa pandemi wabah COVID-19 atau COVID-19. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua meskipun tidak secara langsung tatap muka. Kajian ini tentunya diperuntukkan untuk antum yang sama-sama sedang melakukan social distancing, ya, agar tetap bisa belajar, ya, jadi tidak vakum, ya, karena kalau lama belajar dikhawatirkan banyak yang lupa. Untuk teknis kajian online percobaan Anda tidak langsung memperlihatkan diri, ya, jadi langsung dengan kitabnya, karena persiapan belum matang, ya. Di rumah ternyata anak dilupakan terus, ya, untuk beli spidol yang di rumah sudah mau habis, ya. Terus untuk sering keluar rumah juga anak membatasi diri juga, ya, untuk saat ini. Gak apa-apa, mudah-mudahan jika tidak bisa kita ambil semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Jika tidak bisa tidak bisa offline, maka online tetap jalan. Baik, ikhwani fillah, a'azan wa iyyakum. Tolong dipersiapkan, ya, bukunya, buku Mukhtarat. Kita akan kaji pada halaman 75, yaitu bab naibul fa'il. Naibul fa'il berasal dari dua kata, yaitu ada naibun dan al-fa'il. Naibun itu artinya pengganti. Fa'ilun berarti artinya fa'il atau pelaku. Jadi secara bahasa pengganti pelaku, pengganti fa'il. Sebagaimana kita ketahui pada pelajaran sebelumnya, yang namanya fa'il adalah isim rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, ya. Jadi posisi atau letak fa'il itu berada setelah fi'il mabni maklum. Fi'il mabni maklum itu adalah sering kita sebut fi'il aktif, ya. Contohnya Muhammad membaca buku. Kalau ada kalimat membaca, berarti kan qoro'a fi'il madinya. Nah, qoro'a atau membaca ada awalan me, ya, itu namanya fi'il aktif, atau dalam bahasa Arab disebut fi'il mabni ma'lum. Nah, yang akan kita pelajari adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Baik, kita langsung lihat ke definisinya. Naibul fa'il ialah isim rofa jatuh setelah fi'il mabni majhul, nah, dan menempati posisi fa'il. Nah, kalau tadi fa'il jatuh setelah fi'il mabni maklum. Nah, sekarang naibul fa'il jatuh setelah fi'il mabni majhul. Berarti harus kita ketahui apa yang dimaksud fi'il mabni majhul. Jadi fi'il itu ada dua, ya. Ada fi'il mabni maklum atau fi'il aktif.
Kemudian yang kedua ada fi'il mabni majhul, yaitu fi'il pasif. Contohnya pasif gimana? Kalau tadi contoh qara'a Muhammadun al-kitaba. Muhammad membaca buku. Nah, sekarang yang dimaksud naibul fa'il berikut fi'il mabni majhul berarti akan dihilangkan si fa'ilnya. Jadi sekarang kalimatnya quri'a al-kitabu. Buku ini telah dibaca. Nah, kalimat quri'a ya itu adalah kalimat fi'il mabni majhul atau disebut fi'il pasif ya. Mungkin untuk lebih jelasnya Ana contohkan contoh yang tadi ya. Jadi fi'il ada dua, ada maklum, ada majhul ya. Nah, kalau maklum Ana langsung ke contoh saja. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Nah, artinya apa? Muhammad membaca buku. Ya, kita kasih penjelasan, ini namanya aktif. Ini namanya pasif. Sekarang untuk yang kita pelajari di sini adalah yang majhul. Berarti yang majhul adalah kalimatnya quri'a ya. Al-kitabu. Artinya buku ini telah dibaca. Ya. Kembali lagi ke ini ya. Kalau ini adalah subjek, predikat, objek. Ya. Atau Muhammad ini adalah fa'il. Kalau P ini adalah fi'il. Kalau ini adalah objek adalah maf'ul. Maf'ul belum sampai pelajarannya. Maf'ul bih. Ya. Adapun mungkin mohon maaf kalau kurang jelas ya. Nah, adapun untuk fi'il mabni majhul atau fi'il pasif, quri'a ini adalah fi'il, yaitu fi'il majhul. Adapun al-kitabu, nah ini yang dimaksud adalah naibul fa'il. Ya, supaya jelas Ana perlihatkan dulu. Ya. Nah, baik. Kita fokus ke naibul fa'il ya. Nah, tadi di definisi naibul fa'il adalah isim rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Nah, yang dimaksud adalah ini ya. Kalimat al-kitabu ini adalah naibul fa'il. Ini adalah isim rofa. Rofa itu ini ya. Isim rofa ya, dia berdomah ya, karena dia termasuk isim-isim yang dirofa, marfu'atul asma. Ya jatuh terletak setelah ini quri'a, setelah fi'il mabni majhul. Nah, perlu diketahui ya, dan sekaligus pada pembahasan naibul fa'il kita berarti harus mengetahui
tasrif dari fi'il mabni majhul dan juga fi'il mabni maklum. Fi'il mabni maklum sudah kita pelajari pada pelajaran tasrif, ya. Jadi pada contoh misalkan qoro'a, ya. Jadi qoro'a, ya, contoh misalkan qoro'a, ya. Ini fi'il madhi, ya. Fi'il mudhari'nya berarti yaqra'u. Qoro'a yaqra'u. Nah, ini fi'il mabni maklum atau fi'il aktif, ya. Nah, fi'il mabni maklum ini, lihat harokatnya, ya. Qoro'a yaqra'u. Artinya qoro'a telah membaca, ya. Siapa yang membaca? Satu orang laki-laki. Kalau yaqra'u telah membaca, sedang atau akan membaca, yang membacanya adalah satu orang laki-laki. Bagaimana agar fi'il mabni maklum atau fi'il aktif ini kita rubah, ya, kita rubah menjadi bentuk fi'il mabni majhul, ya. Kita kasih tanda panah. Maka qoro'a untuk fi'il madinya berubah menjadi quri'a. Jadi berubah menjadi quri'a. Ya, asalnya qoro'a berubah menjadi quri'a. Apa yang berubah di sini? Yang berubah adalah huruf lam fi'il, ya. Maksudnya gini, afwan, maksudnya huruf fa fi'ilnya berubah menjadi dhammah dan ain fi'il atau di sini huruf ro berubah menjadi kasroh. Qoro'a jadi quri'a, ya. Lebih gampangnya apa? Lebih gampangnya diistilahkan pakai istilah Indonesia, rumus kukira, ya. Jadi kukira. Jadi uia bentuknya kukira. Kemudian fi'il mudhari'nya bagaimana berubahnya? Fi'il mudhari'nya berubahnya adalah yuqra'u. Nah, ya. Yuqra'u. Jadi yang tadinya yaqra'u menjadi yuqra'u. Ya. Diistilahkan dalam rumus Indonesia ku tahu. Ya. Ku tahu. Nah, gitu, ya. Jadi kalau fi'il mudhari'nya kukira, uia, quri'a. Kalau fi'il mudhari'nya adalah yuqra'u atau ku tahu, ya. Yuqra'u. Bagaimana kalau misalkan contoh kalimat lain? Nasoro yansuru. Berarti berubah menjadi nusiro yunsoru. Nah, itu adalah perubahannya. Berarti untuk tasrif fi'il mabni majhul nya adalah yang tadinya biasa kita tasrif qoro'a, qoro'a, qoro'u, qoro'at, qoro'ata, qoro'na, qoro'ta, qoro'tuma, qoro'tum, qoro'ti, qoro'tuma, qoro'tunna, qoro'tun,
tuqra'na. Sekarang berubah apa jadi quri'a berarti ya. Berarti gimana? Quri'a, quri'a, quri'u, quri'at, quri'ata, quri'na, quri'ta, quri'tuma, quri'tum, quri'ti, quri'tuma, quri'tunna, quri'tu, quri'na. Bagaimana dengan fi'il mudhari'nya? Fi'il mabni maklum. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'u, taqra'ani, yaqra'na, taqra'u, taqra'ani, taqra'ina, taqra'una, taqra'ani, taqra'na, aqra'u, naqra'u. Ya. Bagaimana fi'il mabni majhul fi'il mudhari'nya? Yang ini yuqra'u, yuqra'ani, yuqra'una, tuqra'u, tuqra'ani, yuqra'na, tuqra'u, tuqra'ani, tuqra'una, tuqra'ani. Apaan? Kita ulang lagi. Yuqra'u, yuqra'ani, yuqra'una, tuqra'u, tuqra'ani, yuqra'na, tuqra'u, tuqra'ani, tuqra'una, tuqra'ina, tuqra'ani, tuqra'na, uqra'u, nuqra'u. Ya, begitu untuk fi'il mabni majhul. Ya, asalnya antum ditulis ya. Jadi anak tadi di lisan antum tulis ya untuk perubahan tasrif lugawi fi'il mabni majhulnya baik fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Baik, kita langsung ke materi buku lagi. Tadi baru menjelaskan soal definisi ya. Mungkin karena keterbatasan maksudnya filenya akan besar ya. Mungkin pada penjelasan naibul fa'il ini dibagi menjadi 2 sesi ya. 2 sesi. Ya. Karena ana bermaksud untuk menjelaskan setiap contoh ya berikut artinya ya agar antum bisa memahami secara detail yang ada di kitab Mukhtarot. Jadi kita fokus ke satu kitab dulu ya. Kita satu kitab kita pahami maksud di dalamnya. Baik, ana lebih diperdekatkan ya. Ana dekatkan bukunya. Insyaallah ini agak sulit ininya. Bentar. Baik, langsung kita kasih contoh. Di sini pada contoh al-misal yaitu asalnya qadallahu amron, itu bentuk fiil mabni maklum atau kalimat fiil aktif ya. Bagaimana terjemahnya? Qadallahu amron, Allah memutuskan sebuah perkara atau Allah mewajibkan sebuah perkara. Allah telah menetapkan atau Allah telah mewajibkan sebuah perkara atau urusan. Ya, artinya qadallahu amrun. Qadallahul amro. Ya, contoh yang ini. Nah, ini bentuk fi'il mabni majhul yang artinya
Allah yaitu sebagai fa'il, pelaku. Kemudian qada ini sebagai fi'il mabni maklum atau fi'il aktif. Al-amro ini adalah maf'ul bih atau objek, ya. Bagaimana merubah fi'il mabni maklum menjadi fi'il mabni majhul? Silahkan lihat asluha, ya. Asluha itu asalnya ini maksudnya, ya. Sekarang perubahannya menjadi qudiyal amru, ya. Jadi perkara itu telah diputuskan atau perkara itu telah diwajibkan. Nah, di sini bisa kita lihat perubahan pada fiilnya, ya. Yang tadinya qada menjadi qudiya, ya, menjadi kukira. Ini asalnya qadoya gitu, ya, atau ini karena ini ada alif layinah, ya, qada, ya, jadi tidak bisa diasalkan qadoya, ya, tapi ini alif, ya, alif qada dibacanya qada. Nah, kemudian ketika menjadi fi'il mabni majhul, dia berubah menjadi iya, ya, tidak usah dipertanyakan dulu. Yang penting ini perubahannya sama, kukira, ya. Ya, kukira berarti uia, qudiya gitu, ya. Qudiyal amru, perkara itu telah diputuskan. Nah, jadi naibul fa'il ini adalah fungsinya, salah satu fungsinya adalah untuk menyembunyikan pelakunya, ya. Jadi pelakunya tidak diketahui gitu, ya. Jadi untuk mengungkapkan sebuah kejadian yang memang pelakunya baik memang sengaja disembunyikan atau memang tidak diketahui. Contohnya misalkan kita melihat ada orang sudah tergeletak di jalan, bahkan sudah meninggal gitu, ya. Kita kalau dalam bahasa Arab kita akan menyebutkan bagaimana? Orang ini telah dibunuh misalkan. Berarti itu bentuk fi'il pasif atau mabni majhul. Berarti utilar rojulu, ya, pria ini telah dibunuh. Lalu kita akan bertanya-tanya siapa ya pembunuhnya. Nah, berarti kan bisa saja memang disembunyikan atau memang bisa saja tidak diketahui. Nah, inilah yang disebut fungsi dari fi'il mabni majhul atau naibul fa'il untuk isimnya, ya. Sebentar, ini Ana betulkan dulu ininya, ya. Kuat ini. Kuat deh. Lalu copot. Ya. Baik, langsung kita contoh yang kedua yaitu qatalallahu, asalnya ini, ya, qatalallahu ashabal ukhdud. Allah telah membunuh, ya, para penghuni parit, ya, para penghuni parit. Nah, kemudian berubah menjadi bentuk majhulnya yaitu kutila, kukira, uia, ya, kutila ashabul ukhdud, ya. Jadi untuk Allahnya fa'ilnya disembunyikan, tidak ditampakkan. Nah, kemudian yang tadinya ashaba sekarang menjadi ashabu, ya, karena dia menempati karena dia menjadi pengganti fa'il, ya, posisinya setelah fi'il mabni majhul, ya. Jadi untuk yang ini adalah kutila ashabul ukhdud, artinya adalah para penghuni parit itu telah dibunuh, ya. Jadi ini ada di surat juz amma, ya. Surat apa? Idas sama was sama idatil buruj, ya, surat al-buruj, ya. Jadi di situ mengisahkan adalah ada orang-orang yang beriman kepada Allah karena rajanya tidak menerima, ya,
Lalu dibuatkan parit, kemudian orang yang beriman itu dimasukkan ke dalam parit, kemudian dibakar semua. Itu adalah kisah. Baik, mungkin di bawah saja ya. Nah, kemudian berikutnya adalah soda ya. Berikutnya adalah ya soda soidu al-ghazala. Artinya adalah penembak. Penembak itu telah menembak rusa, al-ghazala rusa ya. Dia berubah menjadi fi'il bentuk mabni majhulnya sida, sidal ghazalu. Lah kok sida ya, tidak suida gitu. Nah, inilah mungkin untuk hal ini tidak perlu dibahas dulu karena panjang, ini masuk ke dalam bab iklal ya, perubahan karena ada huruf cacatnya ya. Karena gak mungkin dibaca suida, gak mungkin, maka dia ditarik langsung menjadi sida, sidal ghazalu. Artinya rusa itu telah ditembak. Langsung kita agak percepat. Yaqra'ul muslimu fil baiti suratal baqarah. Artinya apa? Seorang muslim membaca ya di rumahnya surat Al-Baqarah. Terjemahnya yang lebih pas, seorang muslim itu senantiasa membaca surat Al-Baqarah di rumahnya ya. Sebagaimana kita tahu, barang siapa di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan lari dari rumah tersebut. Ini maksudnya ya. Kemudian kita rubah menjadi bentuk majhulnya. Ya. Nah ini fi'il mudhari ya. Jadi kukira ku tahu ya. Jadi yaqra'u jadi tuqra'u ya. Lah kok jadi tuqra'u ya? Tidak yuqra'u lagi ya, karena nanti akan ada dibahas berkaitan dengan naibul fa'il. Ketika dia mu'anas maka fi'ilnya harus berbentuk mu'anas. Jadi tuqra'u ya. Tuqra'u fil baiti suratul baqarah. Surat Al-Baqarah dibaca di dalam rumah. Artinya ya. Siapa yang membaca? Nah, disembunyikan ya. Jadi naibul fa'ilnya sekarang adalah suratul baqarah ya. Suratul baqarah. Kemudian contoh berikutnya adalah yaktubu Muhammadun ar-risalata. Muhammad menulis surat. Ya, menulis sebuah surat. Bentuk majhulnya tuktabu ar-risalatu. Surat itu telah ditulis ya. Kukira ku tahu ya. Yaktubu yuktabu ya, yuktabu. Satu lagi. Yuqimul ma'hadu dauratal lughatil arabiyyati. Ma'had ya, ma'had mengadakan atau melaksanakan daurah bahasa Arab ya. Kemudian menjadi bentuk majhulnya atau fi'il fasibnya adalah tuqamu dauratul lughatil arabiyyati ya. Daurah bahasa Arab itu telah diadakan atau telah dilaksanakan. Baik, dari contoh yang sudah kita bahas tadi, tentunya beberapa di antara kita ada yang masih bingung kenapa kok ada yang berubah ya. Yang tadinya bentuknya untuk laki-laki kok menjadi untuk perempuan. Baik, akan dibahas di penjelasan. Penjelasan pertama ya, fa'il dibuang karena sudah diketahui atau tidak diketahui. Lalu fi'il dibuat mabni majhul ya. Kemudian maf'ul bih dijadikan naibul fa'il. Nah, ini maksudnya adalah penjelasan dari
contoh yang sudah kita bahas. Berikut definisi naibul fa'il itu sendiri ya. Jadi maksudnya adalah pada fokus kita kepada ini ya, kepada yang sudah jadi bentuk pasif. Contoh misalkan kudial amru ya, kudial amru. Nah, pada penjelasan yang pertama, fa'il dibuang karena sudah diketahui atau tidak diketahui. Nah, ini kan fa'ilnya udah dibuang. Jadi kudial amru fa'il atau pelakunya itu kan apa? Atau siapa? Pelakunya adalah Allah. Nah, pada kalimat kudial amru Allah tidak dimasukkan di sini. Berarti fa'il atau pelakunya dibuang. Itu maksudnya ya. Atau tidak diketahui ya, tidak diketahui karena memang sudah diketahui ya, ketika ada kalimat perkara itu telah diwajibkan. Tentu orang tahu, sebagai seorang muslim kita tahu siapa sih yang berani mewajibkan sebuah perkara? Pasti Allah. Karena Allah yang membuat hukum. Hukum halal haram, hukum wajib, sunnah dan sebagainya adalah Allah. Gitu ya. Maka pada kalimat kudial amru, fa'il itu atau pelaku itu tidak perlu disebutkan. Kenapa? Karena sudah diketahui. Dan ini adalah salah satu fungsi dari naibul fa'il. Kemudian penjelasan kedua, fi'il dibuat mabni majhul. Ya, fi'il itu adalah yang ini ya, kudia ini fi'il dibuat mabni majhul. Nah, tadinya kan fi'il ini dibacanya qadha ya, yang ini qadha ya. Sekarang menjadi kudia ya, dengan rumus kukira uia kudia. Sama contoh yang kedua juga seperti kutila yang asalnya kotala, uia kukira gitu ya. Nah, begitu. Kemudian penjelasan yang ketiga, maf'ul bihnya dijadikan sebagai naibul fa'il. Nah, ini kesimpulan terakhir adalah sebenarnya naibul fa'il itu adalah maf'ul bih atau objek ya yang dirubah menjadi naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu berasal dari objek atau berasal dari maf'ul bih ya. Maka biasa disebut naibul fa'il itu adalah predikat atau subjek penderita namanya ya. Subjek penderita. Jadi subjek ya, karena dia terletak setelah predikat atau kata kerja, tetapi dia sebagai penderita ya. Penderita itu dikenai pekerjaan. Ya, contoh kudial amru, perkara itu telah diwajibkan. Berarti kan bentuknya dia amru ya, dia menempati sebagai subjek ya, tetapi dia subjek penderita ya, dia diwajibkan ya, dia yang terkena kewajiban gitu ya, yang objek yang diwajibkan, maksudnya begitu. Kemudian kita baca lagi ya, jika fiilnya mempunyai maf'ul bih lebih dari satu ya, maka yang pertama dirofa ya sebagai naibul fa'il, sedang yang lainnya tetap nasob sebagai maf'ul bih. Mungkin untuk penjelasan ini belum sampai juga ya mengenai maf'ul bih. Maf'ul bih sendiri itu belum dijelaskan, apalagi dua maf'ul bih ya, artinya satu fi'il yang memiliki dua objek gitu ya. Mungkin ini bisa kita lewat aja dulu ya, kita lewat dulu, atau bisa secara sepintas kita baca aja ya biar tahu maknanya. Contoh misalkan di sini a'to al ustadu an-najiha jaizatan. Artinya apa? Pak Ustadz ya memberikan kepada yang lulus jaizatan, penghargaan atau hadiah ya. Gitu. Kemudian dirubah menjadi bentuk majhulnya adalah u'tiya ya. U'tiyan najihu jaizatan. Nah, maksudnya adalah pada kalimat ini an-najiha dia sebagai
maf'ul bi pertama, jaizatan maf'ul bi kedua. Nah, ketika dirubah menjadi bentuk majhulnya, berubah menjadi an-najihu. Tadinya an-najiha, sekarang berubah menjadi an-najihu. Ya, artinya adalah yang lulus diberikan penghargaan, ya. Jaizatannya tetap dia nasob, ya, atau fathah, tidak berubah. Nah, kemudian kita masuk ke poin-poinnya, ya. Naibul fa'il dapat berupa 4 macam, yaitu yang pertama ismun mu'robun, isim mu'rob, seperti misal di atas. Nah, seperti contoh yang sudah kita bahas mengenai naibul fa'il, yaitu contoh di sini al-amru, ashabul ukhdudi, al-ghazalu, dan seterusnya. Itu adalah contoh dari isim mu'rob. Maksudnya naibul fa'il sebagai isim mu'rob. Isim mu'rob itu adalah isim yang harokatnya bisa berubah-berubah. Nah, kemudian yang kedua, naibul fa'il itu bisa berupa isim mabni, ismun mabniun, isim yang tetap. Contoh di sini adalah dorobakum ar-rajulu, ya. Artinya apa? Para lelaki itu telah memukul kalian. Ya, kita rubah menjadi bentuk majhulnya duribtum. Apa artinya duribtum? Kalian telah dipukuli, ya. Duribtum, kalian telah dipukuli. Contoh yang kedua adalah yuqatilul muslimuna alladzina kafaru, ya. Kaum muslimin membunuh orang-orang kafir, ya. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Kita rubah menjadi bentuk majhul yuqatalul ladzina kafaru, orang-orang kafir telah dibunuh. Maksudnya ini di medan perang, ya. Kemudian, nah, maksudnya di sini mana yang disebut isim mabni? Nah, isim mabni di sini adalah naibul fa'il berupa tum, antum. Nah, antum ini kan domir. Sudah kita ketahui bahwasanya domir termasuk isim mabni, isim yang tidak berubah-berubah. Ya, gak mungkin berubah menjadi dorib tumi, dorib tumu gitu, dorib tuma, ya. Tapi dorib tum, ya, dorib tum, ya. Untuk domir antum, ya. Ya, untuk antum itu adalah orang yang diajak bicara, yang menunjukkan yang diajak bicaranya lebih dari 2, ya. Kalian artinya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga dan keempat mungkin ya nggak apa-apa, dilanjutkan aja ya sepintas, insya Allah. Yang ketiga adalah masdar muawal, ya. Naibul fa'il berupa masdar muawal. Lagi-lagi masdar muawal ini mempunyai rumus, ya. Jangan bingung dengan rumus, yang penting pahami aja contoh. Jadi bentuknya masdar muawal ada 2, ada an plus, ya, ismuha wa khobaruha, ya. Ini berarti contohnya ya ini, ya. Yu'rofu annaka najihun, ya. Yu'rofu artinya diketahui, annaka bahwasanya engkau, najihun lulus, engkau ini lulus atau menang, ya. Di situ ada annaka. Nah, dari mulai annaka, ya, sampai najihun, annaka najihun itu bentuk naibul fa'il masdar muawwal. Ya. Jadi berupa anna plus ismuha, ismuha itu domirka, kemudian wa khobaruha yaitu najihun. Ya, yu'rofunya adalah yu'rofu ini bentuk fi'il mabni majhul. Asalnya ya'rifu, ya. Asalnya ya'rifu menjadi yu'rofu. Untuk yang kedua, anna plus fi'il mudhari, ya. Contohnya yang ini yu'rofu antanjaha. Artinya sama. Engkau menang atau engkau lulus
telah diketahui, ya. Engkau lulus telah diketahui, itu maksudnya. Nah, untuk yang terakhir adalah yu'rafu najahuka. Nah, ini maksudnya masdar yang sudah merupakan penjelasannya, ya. Apa artinya yu'rafu najahuka? Sama artinya kelulusanmu, ya, atau kemenanganmu telah diketahui. Sebenarnya maknanya sama, itu juga, ya. Nah, maksudnya kalau contoh yang najahuka ini bisa ketahuan sekali, rofa, isim rofanya itu najahu, bukan najahi atau najaha. Karena dia memang harus dibaca rofa, ya. Jadi kalau najahuka ini kalimat jelasnya, ya, bisa di-i'rab gitu, ya. Jadi najahuka naibul fa'il, najahu naibul fa'il, ya. Marfu'un, dia itu i'rabnya rofa, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya dhammatu, ad-dhammatu, yaitu dhammah, ya, hu gitu, ya, najahu, ya. Kemudian contoh berikutnya, ulima anna Muhammadan sabirun, ya. Diketahui bahwasanya Muhammad adalah orang yang sabar. Kemudian ulima an yasbiro Muhammadun. Diketahui, ya, bahwa Muhammad itu sabar. Ulima sabru Muhammadin, ya. Jadi kesabaran Muhammad telah diketahui. Kemudian satu lagi, ini yang terakhir, ya, menutup pembahasan pada sesi pertama bab naibul fa'il. Yang keempat, naibul fa'il bisa berubah masdar sharih, ya. Masdar sharih itu adalah masdar yang jelas. Nah, ini ada di surat 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 An-Nazi'at, ya, kalau faidza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Surat surat faidza nufikha fis surat Al-Qiyamah, ya. Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah. Jadi setelah surat Qaf, setelah surat Al-Qalam, kemudian Al-Qalam, la uqsimu biyaumil qiyamah. Itu bukan, ya? Surat, ya, setelah surat Nun, ya, Al-Qalam, kemudian ada surat, surat Anda dilupakan, ya. Pokoknya setelah surat Al-Qalam, ya, disitulah pokoknya, ya. Antum bisa carilah di Quran. Nama suratnya anak lupa, ya, insyaallah. Langsung aja, ya, asalnya, atau lihat di asalnya, faidza nafakho Israfilu fis suri nafkhatan wahidatan. Maka ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pada tiupan yang pertama. Jadi suri, as-suri itu, ya, adalah sangkakala atau trompet. Nafkhatan, tiupan, wahidatan, yang pertama. Nah, kita bisa tahu dalam Al-Quran sudah berbentuk fi'il mabni majhul. Fa'idha nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Artinya, maka apabila sangkakala ditiup, ya, ditiup pada tiupan yang pertama, ya. Bukan, maksudnya yang lebih pas terjemahnya adalah maka apabila tiupan yang pertama dari sangkakala itu ditiup, gitu maksudnya, ya.
Nah, di sini disembunyikan atau tidak disebutkan lagi pelakunya atau fa'ilnya. Fa'ilnya adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sang kakala. Jadi langsung kalimatnya nufikho yang tadinya berasal dari nafakho menjadi nufikho. Ya, kukira, uia, nufikho gitu ya. Mana di sini yang merupakan merupakan naibul fa'il ya. Naibul fa'il di sini adalah nafkhotun ya, nafkhotun. Ya, nafkhotun itu naibul fa'il. Nah, nafkhotun itu adalah masdar sorih. Masdar sorih itu adalah dia merupakan masdar. Jadi masdar itu kan dari tasrif ya, nafakho yan fahu nafkhotan ya, nafkhotan. Nah, itu nafkhotan adalah masdar. Nah, masdar maka ini yang disebut dengan masdar sorih ya. Jadi faida nufikho, maka apabila ditiup nafkhotun wahidatun, tiupan pertama fisuri pada si sangkakala itu ya. Jadi kalau fisuri itu kan dia bentuknya bentuk jar majrur ya. Tuh. Jadi di sini yang merupakan naibul fa'il masdar sorih adalah pada kalimat nafkhotun, asalnya dia nafkhotan ya, ketika bentuk aktifnya atau mabni maklumnya nafkhotan ya. Sekarang setelah dirubah menjadi bentuk mabni majhul menjadi nafkhotun ya, begitu ya. Mungkin nanti untuk lebih detail atau antum yang masih belum paham bisa bertanya, boleh dengan tulisan yang singkat, padat, jelas, atau dengan audio ya. Tentunya untuk bertanya sebelumnya didahului dengan afwan syekh atau ustadz ya. Sebenarnya ana lebih suka dipanggil syekh ya. Syekh itu kalau secara arti bahasa saja itu artinya orang yang lebih tua. Lebih tua di sini maksudnya ya mungkin ya ana lebih tua dari umur belajarnya dibanding antum. Kalau umur aslinya kan ada mungkin antara antum yang lebih tua dari ana. Kalau dipanggil ustadz tuh sebenarnya kurang begitu suka lah, karena memang sekarang fenomena banyak orang yang diustadkan. Belum makomnya ustadz sudah disebut ustadz. Ya sebenarnya sih boleh-boleh saja kalau memang beliau itu sebagai pengajar, termasuk ustadz tahsin, ustadz bahasa Arab. Tetapi itu ustadz dalam makna yang sempit ya, atau ustadz dalam arti ada hubungan guru dan murid saja. Adapun kalau istilah ustadz yang hakiki, ada ustadz yang memang mumpuni keilmuan agamanya. Itu memang yang layak dipanggil ustadz secara istilah gitu ya. Tapi kalau secara bahasa, karena ada hubungan guru dan murid, insya Allah tidak mengapa. Dan memang ada satu hal juga yang kurang pas ya, kalau guru dan murid itu memanggil akhi itu kurang pas sebenarnya. Adabnya kurang. Meskipun secara bahasa Arab akhi itu bagus ya, artinya kan saudaraku. Ya gak mungkin lah antum memanggil misalkan ustadz yang misalkan lebih muda dari antum, tapi memang sudah ustadz yang sudah makomnya. Ya contoh misalkan lah ustadz siapa yang lebih muda gitu kan, banyak ustadz. Contoh Ustadz Abdurrahman Purnomo misalkan. Ya apa anak menyebut nama ya. Antum panggil akhi mau kemana? Pantas gak? Kurang pantas kan? Ya gitu. Tapi kalau ustadz secara bahasa, karena hubungan guru dan murid meskipun belum ustadz yang hakiki,
ya lebih pasnya apa dipanggil ustadz ya, atau syekh aja. Kalau ana sih lebih pas dipanggil syekh aja lah gitu ya. Bukan, tapi jangan pakai alif lam. Kalau pakai asy-syekh berarti itu artinya bisa seperti asy-syekh Abdul Razak, masya Allah. Itu artinya seperti gelar di atas doktor gitu ya. Dan itu artinya orang yang sangat berilmu gitu ya. Nah itu seperti itu ya kurang lebihnya. Dan mohon maaf sebelumnya, mungkin ada sedikit ya adab-adab di dalam belajar gitu ya. Mohon maaf, mungkin Anda tidak bisa ngajar itu lempengan hanya materi saja. Karena lebih penting untuk mengajarkan belajar adab sebelum belajar ilmu itu sendiri. Sebagaimana perkataan ulama yang sudah sering kita dengar, ada di antara mereka yang mempelajari adab dahulu, bahkan lebih lama, baru mempelajari ilmu agama itu sendiri. Demikian. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.